الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المحور على النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين من المحسنين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyampaikan shalawat dan salam kita kepada setelah kita menyampaikan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menjadi umat yang terbaik di tengah-tengah manusia adalah karena kalian memiliki ta'muruna bil ma'ruf, memiliki orientasi terhadap nilai-nilai kebaikan, memiliki orientasi di dalam menyebarkan kemaslahatan, menebarkan kebermanfaatan kepada umat manusia. Wa tanhauna 'anil munkar, selain itu kalian juga memiliki orientasi untuk tidak tunduk, untuk kemudian tidak mengikuti nilai-nilai keburukan, dan juga kemudian tidak berorientasi pada menjalankan sesuatu yang pada ujungnya mendatangkan kemafsadatan bagi umat manusia. Wa tu'minuna billah, dan juga karena kalian beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran surat Ali Imran ayat 110 ini, beliau mengatakan bahwa di antara syarat ketika seseorang ingin membentuk komunitas masyarakat yang terbaik, atau pada cakupan yang lebih luas lagi, ketika seseorang hendak membentuk suatu peradaban umat manusia yang terbaik, maka di antara syarat ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah aqra'u, yaitu sebuah komunitas masyarakat yang terbaik, sebuah peradaban manusia yang pada akhirnya melahirkan nilai-nilai kemaslahatan di tengah kehidupannya mereka, itu bisa terbentuk dengan dua hal. Yang pertama aqra'u, yaitu bisa terbentuk dengan komunitas masyarakat tersebut memiliki asas literasi sebagai landasan pengetahuan, yang mana pengetahuan tersebut menjadi bangunan utama di dalam membentuk komunitas masyarakat yang terbaik. Kemudian yang kedua, kata beliau, selain aqra'u adalah atqahu, yaitu pengetahuan yang kemudian dibungkus dengan nilai-nilai ketakwaan, yang pada ujungnya nilai-nilai ketakwaan tersebut melahirkan etika dan juga moralitas, baik etika dan moralitas kepada Tuhan, manusia, dan juga alam semesta. Sehingga kemudian asas literasi yang dimiliki, yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan tadi, dibungkus dengan nilai-nilai etika dan moralitas, sehingga pengetahuan yang ada, sehingga kecerdasan yang ada kemudian tidak digunakan untuk merusak kehidupan manusia,
dalam kehidupan bermasyarakat maupun kemudian merusak alam semesta yang ada. Dan masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang kalimat aqra'uhum, yang berarti komunitas masyarakat yang terbaik itu bisa dibentuk dengan adanya kesadaran literasi yang kemudian membentuk nilai-nilai pengetahuan di dalamnya. Kalimat aqra'uhum itu, kalau kemudian kita coba lacak, kalimat aqra'uhum itu memiliki akar yang kuat di dalam Quran itu sendiri. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suratul Alaq min ayatil ula ila ayatil khamis, dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang kelima adalah ayat yang kemudian berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kalimat Iqra di dalam suratul Alaq ayat yang pertama itu bukan hanya kemudian sekedar berbicara tentang perintah membaca ayat alam semesta, bukan sekedar perintah untuk membaca ayat-ayat kauniyah saja, ataupun kemudian sekedar perintah untuk membaca teks yang kemudian kita maknai dengan membaca Quran maupun hadis saja, tidak. Kalimat aqra'uhum di dalam suratul Alaq itu juga mengandung ontologi keilmuan, bahwa keilmuan dalam sudut pandang Islam itu bukan hanya dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi bangunan peradaban manusia, tetapi keilmuan di dalam sudut pandang Islam ia juga merupakan bagian daripada eksistensi manusia tersebut. Kemudian yang kedua, kalimat bi'ismi rabbikal ladzi khalaq itu juga mengandung epistemologi keilmuan, bahwa keilmuan dalam sudut pandang Islam itu bukan hanya sekedar berbicara tentang tumpukan data informasi, tumpukan data pengetahuan saja, tidak. Tetapi keilmuan dalam sudut pandang Islam yang menjadi fondasi untuk membangun komunitas masyarakat, untuk kemudian membangun peradaban, bangunan keilmuan dalam sudut pandang Islam itu bersifat integratif. Dia tidak hanya kemudian keilmuan yang berbicara pada aspek-aspek material dunia saja. Dia bukan hanya kemudian keilmuan yang dihasilkan dari akal, dari panca indera saja, tapi kemudian keilmuan yang sifatnya integratif, yang memadukan antara nilai-nilai material duniawi dan juga nilai-nilai transenden, yang kemudian tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan juga kemudian kehidupan akhirat. Kemudian ayat yang lainnya dalam suratul Alaq itu, Iqra wa rabbukal akram, itu berbicara tentang aksiologi keilmuan, bahwa keilmuan ketika dia ada di dalam diri seseorang, kalau kemudian dia ada di dalam komunitas sebuah masyarakat, maka keilmuan itulah yang kemudian akan mengantarkan seseorang menuju kemuliaan atau mengantarkan masyarakat tadi menuju kemuliaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ketika kemudian suratul Alaq yang di dalamnya berbicara tentang keilmuan, yang mana keilmuan di dalam sudut pandang Islam itu bukan hanya sebatas tumpukan data, tumpukan pengetahuan, tetapi dia merupakan bagian daripada eksistensi manusia. Maka kemudian secara mafhumul ayat di dalam suratul Alaq itu bisa kita pahami bersama bahwa manusia itu akan keluar dari nilai-nilai kemanusiaannya, manusia akan keluar dari fitrah kemanusiaannya kalau kemudian dia memelihara kebodohan yang ada di dalam dirinya, kalau kemudian dia hidup tidak di dalam nilai-nilai, tidak di dalam bingkai nilai-nilai keilmuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat ketika Abdullah ibn Mubarak sedang mengajar di depan murid-muridnya, kemudian di antara muridnya itu bertanya kepada beliau, "Wahai Abdullah ibn Mubarak, manin nasu?" Siapa yang disebut dengan manusia itu? Siapa yang disebut dengan manusia? Siapa kita ini semua? Kemudian Al-Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, yang disebut dengan manusia adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Mengapa Abdullah ibn Mubarak mengatakan bahwa yang disebut dengan manusia adalah orang yang berilmu? Karena memang ilmu dalam sudut pandang keislaman dia bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas informasi yang setiap hari bisa kita akses lewat smartphone kita, tetapi keilmuan itu sendiri merupakan eksistensi daripada kemanusiaan kita semua. Artinya sekali lagi bahwa kita akan senantiasa terus dianggap sebagai seorang manusia ketika kita senantiasa mengupgrade keilmuan yang ada di dalam diri kita. Artinya orang-orang yang hidup di dalam kebodohan, yang terus memelihara kebodohan, artinya mereka adalah orang-orang yang keluar daripada eksistensi kemanusiaannya.
Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Ibnu Katsir ketika menafsirkan kalimat khairul ummah, sebuah komunitas masyarakat yang terbaik, beliau mengatakan bahwa masyarakat yang terbaik ataupun pribadi-pribadi yang terbaik itu tidak akan pernah mungkin bisa diwujudkan kalau kemudian tidak ada dua syarat tadi. Satu, akro umum, seseorang itu memiliki akses literasi yang banyak yang menjadi landasan pengetahuan di dalam dirinya, atau yang kemudian yang kedua adalah akro, yaitu semua nilai-nilai pengetahuan itu dibungkus dengan nilai-nilai ketakwaan yang kemudian melahirkan etika dan moralitas. Itu pula lah yang kemudian menyebabkan kenapa seorang ulama dari Turki Utsmani, Said Nursi, itu mengatakan bahwa di antara penyebab kenapa umat Islam mengalami kemunduran, di antara penyebab kenapa komunitas masyarakat muslim itu menjadi komunitas yang hari ini tertinggal dengan komunitas-komunitas masyarakat yang lainnya, kata beliau, di antara penyebabnya adalah tiga hal. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah perpecahan. Kemiskinan selalu identik dengan kebutuhan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kepada kita semuanya bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang menginginkan kesejahteraan di dunia, maka kuncinya adalah dengan ilmu pengetahuan. Dan siapa pula orang yang ingin menginginkan kesejahteraan di akhirat, maka kuncinya juga dengan ilmu pengetahuan. Dan siapa yang menginginkan kesejahteraan dunia maupun akhirat, tentu kuncinya adalah dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kemiskinan yang terjadi di dalam komunitas masyarakat muslim tentu sebab utamanya adalah karena kebutuhan. Karena kita semuanya tidak melandasi kehidupannya dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga kata beliau adalah di antara penyebabnya adalah perpecahan umat. Pun demikian, perpecahan umat Islam itu terjadi juga karena minimnya ilmu pengetahuan, minimnya kemudian ilmu yang bisa dia gali, yang kemudian ilmu itu mewujudkan kebijaksanaan, mewujudkan kearifan di dalam perilaku dia, baik di dalam cara, baik di dalam dia memandang perbedaan tersebut ataupun kemudian menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang ad-dinul Islam, Syekh Najib Al-Atas itu menyampaikan bahwa ad-dinul Islam itu bukan hanya sebatas agama yang di dalamnya berisi tentang norma-norma, yang bukan hanya agama yang berisi tentang ritualitas semata. Tapi beliau membahasakan, Al-Atas membahasakan bahwa ad-dinul Islam, kata din itu memiliki derivasi makna yang banyak. Dia juga seakan dengan kata tamadun, dia seakan dengan kata Madinah, sehingga Syekh Najib Al-Atas beliau memaknai ad-dinul Islam sebagai concept of civilization, sebagai bangunan peradaban, yang mana di dalam bangunan peradaban tersebut tentu kemudian banyak pilar yang bisa kemudian kita bangun. Ada pilar ekonomi, ada pilar politik, ada pilar pendidikan, ada pilar kesehatan, dan yang lain sebagainya. Maka yang menjadi pertanyaannya, di mana posisi kita semua sebagai umat Islam di dalam pilar-pilar peradaban tersebut? Apakah kita menjadi pelaku-pelaku di dalam pilar-pilar peradaban tersebut, atau kita hanya kemudian menjadi orang-orang yang menonton saja, atau kemudian kita justru menjadi umat yang terpinggirkan? Itulah sebabnya pula ketika kita membaca tentang teori-teori di dalam Islam Studies, bahwa Islam lagi-lagi bukan hanya sebatas dipahami agama yang di dalamnya berisi tentang ritualitas saja. Al-Islam juga bermakna ad-dinul thaqafah wal hadar. Islam adalah agama ilmu pengetahuan, wal hadar, dan Islam adalah agama peradaban dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama para sahabatnya di Madinah, kehidupan Rasulullah dan juga kaum musliman pada saat itu diapit oleh banyak sekali peradaban-peradaban besar di dunia. Ada peradaban Persia, ada peradaban Romawi, ada kemudian peradaban Cina. Kita semua tahu peradaban Persia dibangun ratusan tahun lamanya. Peradaban Romawi yang kemudian ciri khasnya di antara arsitekturnya yang kemudian indah, kota-kotanya yang megah, bangunannya yang kemudian spektakuler, itu dibangun ratusan bahkan ribuan tahun. Peradaban-peradaban Cina yang kemudian di dalamnya memiliki ciri khas kebudayaan yang sangat unggul sekali pun dibangun tidak kemudian dalam waktu yang sebentar, dibangun dalam waktu yang ribuan, bahkan sebelum tahun kemudian Masehi. Tapi apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Rasulullah SAW ketika hidup pada saat itu,
diambil oleh peradaban-peradaban yang besar. Rasulullah hanya membangun peradaban Islam tidak lebih dari 20 tahun lamanya. Periode Mekah dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk membangun, untuk menanamkan nilai-nilai teologis, untuk menanamkan motivasi, untuk menanamkan optimisme dalam kehidupan. Karena memang kaum muslimin pada saat itu yang masuk Islam pada periode Mekah adalah orang-orang mustad'afin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Maka kemudian periode Mekah dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menanamkan nilai-nilai optimisme, nilai-nilai semangat, nilai-nilai teologis untuk kemudian semangat di dalam menatap kehidupan. Barulah kemudian pada periode Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan nilai-nilai idealisme. Rasul mulai kemudian menanamkan bagaimana gagasan, ide tentang bagaimana membangun ekonomi, membangun politik, membangun negara, membangun komunitas, membangun kekuatan militer dan yang lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Yastrib dulunya adalah kota yang tandus, tempat yang kemudian kering, yang tidak menarik sama sekali. Di Yastrib pada saat itu perekonomian dikuasai oleh Yahudi. Tapi apa yang terjadi ketika Rasul hijrah ke sana? Ketika Rasulullah SAW hijrah ke sana, Yastrib yang tadinya menjadi kota yang tidak menarik kemudian berubah menjadi kota Al-Madinatul Munawwarah, sebuah peradaban Al-Munawwarah yang mencerahkan, yang mampu menginspirasi kota-kota atau daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Apa yang kemudian menjadi rahasia Rasulullah SAW membangun peradaban Islam pada saat itu dalam waktu yang sebentar, padahal peradaban-peradaban yang lain dibangun dalam waktu yang lama? Maka kuncinya hanya satu, yaitu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita memaknai hijrah pada tahun 1447 ini, hijrah itu bukan hanya sebatas seseorang itu hijrah dari yang dulunya tidak soleh menjadi soleh, yang tadinya sering berbuat maksiat kemudian menjadi orang yang taat, yang tadinya tidak rajin ke masjid jadi kemudian rajin ke masjid. Yang namanya hijrah bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas al-muhajiru man hajara mana Allah anhu. Tidak. Kalau hijrah hanya dimaknai seseorang pindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari yang tadinya tidak soleh menuju soleh, maka hijrah yang seperti itu bukan dinamakan hijrah, tapi hanya sebatas pelarian saja. Karena betapa banyak orang-orang yang ketika dia hijrah dari yang tadinya tidak taat menjadi taat, tapi setelah dia menjadi orang yang soleh, setelah menjadi orang yang taat, dia kemudian tidak lagi mau untuk bertarung di dalam kontestasi dunianya. Dia kemudian menjadi orang-orang yang memikirkan diri, hanya kemudian fokus untuk berjamaah di masjid saja, hanya untuk kemudian fokus mengisi saf-saf di masjid saja. Kemudian dia tidak punya optimisme, tidak punya semangat untuk kemudian mencari kesejahteraan, tidak punya kemudian semangat pula untuk berjuang menegakkan peradaban Islam, mewujudkan komunitas masyarakat yang terbaik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara makna hijrah yang terbaik di tahun ini bukan hanya kita hijrah secara individual saja, tetapi kita hijrah secara kolektif. Bagaimana kemudian hijrahnya kita mampu kemudian menginspirasi untuk orang lain, sehingga hijrahnya kita mampu kemudian mengeluarkan orang lain dari kebodohan menuju kecerdasan, dari kemiskinan menuju kesejahteraan, dari kemunduran menuju kemajuan, dan dari kemiskinan menuju kesejahteraan dan yang lain sebagainya. Karena ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara tentang ad-dinul Islam, Islam itu bukan agama yang mengajarkan umatnya untuk menjadi umat yang pecundang. Ad-dinul Islam bukan mengajarkan umatnya untuk menjadi umat yang kalah, yang kemudian rela terpinggirkan. Tidak. Karena hari ini ma'asyiral muslimin, ketika kita berbicara tentang keadaan komunitas masyarakat muslim, betapa banyak kemudian di antara kita orang-orang yang kemudian menjadikan agama Islam sebagai alasan untuk menutupi ketika kita mulai menemukan kekalahan di dalam konsentrasi kehidupan dunia kita. Ketika kemudian kita sedang berlomba untuk kemudian berjuang di dalam mewujudkan kesejahteraan baik untuk diri kita, keluarga kita, ataupun untuk kemudian masyarakat, kemudian kita menemukan kekalahan di dalam konsentrasi tersebut, kemudian kita menjadikan agama sebagai alasan untuk menutupi kekalahan tersebut. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa
Ketika saya dalam keadaan miskin, kita mengatakan, oh Allah sudah mentakdirkan saya jadi orang miskin, maka saya terima saja takdir ini. Oh Allah menjadikan saya orang bodoh, maka saya terima saja kebodohan ini. Oh Allah menjadikan saya orang yang tertinggal, maka saya terima saja. Betapa banyak di antara kita yang menjadikan agama sebagai alasan untuk menutupi kekalahan-kekalahan kita di dalam perlombaan kehidupan kita di dunia ini. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik, bukan umat yang pecundang, bukan umat yang kalahan, bukan umat yang minder. Ketika kalian berlomba, berjuang, kemudian di dalam konsentrasi kehidupan bersama umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada persoalan hijrah, bahwa hijrah yang terbaik pada tahun 1447 ini adalah hijrah yang bukan lagi kita berbicara hijrah secara individual saja, tetapi hijrah untuk kemudian mewujudkan komunitas masyarakat yang terbaik dengan kita senantiasa mengupgrade nilai-nilai keilmuan yang ada dalam diri kita dan juga nilai-nilai ketakwaan yang kemudian itu bisa membungkus pengetahuan ataupun kecerdasan yang ada dalam diri kita, sehingga kecerdasan yang ada kita manfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menebar kepada manfaatan bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir khatib menyampaikan bahwa yang namanya hijrah itu butuh sesuatu yang disebut dengan mahjar. Mahjar mungkin istilah yang kurang populer di dalam persoalan hijrah, tetapi mahjar adalah nilai yang paling utama daripada sebuah hijrah tersebut. Apa itu mahjar? Mahjar adalah tujuan yang harus dicapai. Mahjar adalah kebajikan yang perlu diwujudkan, dan mahjar adalah ide yang kemudian perlu direalisasikan. Betapa banyak orang-orang yang hijrah tanpa mahjar, akhirnya hijrah hanya sebatas menjadi pelarian saja. Dulu kita sering saksikan bahwa ketika fenomena hijrah terjadi, ada banyak sekali artis-artis hijrah. Tapi setelah dia hijrah, kemudian dia hanya mementingkan individunya saja, tidak kemudian mereka berjuang di dalam bidang-bidang yang kemudian dia tinggalkan tersebut, sehingga bidang-bidang tersebut dipenuhi dengan orang-orang yang merusak dengan tontonan-tontonan yang ada dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa memaknai hijrah yang sebenarnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi ikut bagian di dalam membangun komunitas masyarakat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pada kita pada khutbah yang kedua ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini amma wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'aka a'da'a ad-din wa jma' kalimatal muslimin haqqa ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidin wal musta'afin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal musta'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma tsabbit imanahum, Allahumma tsabbit aqidatahum. Allahumma ansurhum min al-qawmil fasiqin, Allahumma ansurhum min al-qawmil munafiqin, Allahumma ansurhum min al-qawmil kafirin, Allahumma ansurhum min al-yahudi adh-dhalimin. Allahumma ighfir lana 'ala kulli dhunubina wa ma'siyatina wa israfana fi amrina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa yadhkurullaha akbar.